Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini yang warna hitam Paradox Gaming Grim Reaper, teman-teman ya. Sebuah casing 400 ribuan ya, 440 sampai 460 ribu. Sudah support motherboard micro ATX, water coolingnya bisa 360, opsi fan banyak banget, sudah dapat satu di belakang. Jadi kalau tinggal pasang water cooling 360 di atas, 3 fan di bawah, 2 fan samping sama 2 fan depan ya. Jadi ini sirkulasi udah mantap banget di casing ini. Dan harganya tadi gue udah bilang ya, terjangkau di 400 ribuan, tapi build quality-nya bukan yang kaleng-kaleng teman-teman ya. Ini beneran sebagus itu. Sudah ada Type C-nya, dan Type C-nya juga itu Type C beneran teman-teman ya, yang langsung nyolok ke motherboard, bukan Type C yang ke splitter jadi USB 3 ya. Dan sekarang seperti biasa, kalau kemarin review kita akan rakit pakai casing ini ya. Langsung gue jabarin komponen-komponen yang dipakai di rakitan kali ini. Ini dia komponen-komponennya teman-teman ya. Ada seperangkat yang sudah dipasang di motherboard ya. Ini motherboard B860 Intel Ultra 7 265KF ya. Ada RAM DDR5 2x16. Terus ini ada NVMe Gen 4 ya, VGA RTX 5060 sama PSU 650. Terus untuk water cooling yang kemarin kita baru unboxing, Paradox Elixir 360 ya. Ini water cooling 360 murah parah guys, 800 ribuan. Udah ada indikator suhunya, dan ini cakep ya. Gue juga udah nyobain versi 240 kemarin dan emang cakep. Oke, jadi di casing ini kan emang micro ATX. Kita pasang nih mobonya, jebret, power supply masuk, jebret, terus colok, masang water cooling di atas ya. Nah untuk fan, gua itu cuma punya fan reverse hitam 3 biji teman-teman ya. Jadi reverse akan gua pasang 3 di bawah. Oke, nah selanjutnya enaknya tuh kita pasang reverse di samping 2, terus fan forward di depan 2. Tapi karena gua reverse kepala cuma punya 3, jadi yang di samping akan gua pasang fan yang forward, jadi yang depannya gue kosongin teman-teman ya. Karena kalau misalkan yang ini gue pasang forward dan di sini forward, nanti anginnya pas baru masuk langsung belok keluar gitu teman-teman ya. Dan fan ini kalau misalkan dibalik jadi kagak estetik gitu. Jadi kita nggak apa-apa untuk yang ini anginnya keluar. Jadi skema rakitan kali ini intake-nya 3 di bawah, exhaust-nya ada, berarti itu berapa? Ada 6 ya, 3 di atas, 1 di belakang dan 2 di samping ya. Kalian kalau misalnya mau rakit ini enaknya pakai forward di depan 2 sama di samping reverse 2 ya. Ini karena gua reverse-nya kurang 2, jadi kita pakai skema seperti ini. Oke, ini gua buka dulu casingnya ya, kita pretelin. Dan teman-teman kalau misalnya kalian pengen tahu cara bongkarnya gimana, udah gua bahas di review kemarin ya. Ini gua buka dulu isinya. Casingnya sudah ada di depan kita teman-teman ya. Ini udah gue buka bagian samping, tempered glass sama atas ya. Bagian depan gak gue buka karena emang gue nggak masang fan di depan teman-teman ya. Oke, di sini untuk kabel manajemen awal kayaknya nggak ada yang harus dilakukan karena kabelnya semua dari kolong teman-teman. Jadi kita bisa langsung pasang. Habis itu baru deh kita ngerapih-rapihin kabelnya ya. Dan di sini gue akan mulai dari pemasangan power supply-nya. Area bawah ini udah lega parah guys, lega banget. Jadi kalaupun kalian pakai power supply non modular ya cuek aja teman-teman. Ini gue pakai yang non modular. Kalaupun misalkan kalian mau pakai power supply yang full modular, ya nggak apa-apa juga guys. Jadi mesti aman mau modular atau non modular ya. Oke. Ini masih gampang buat masangnya ya. Jujur gue kaget sama harganya yang 400 ribuan ini, karena untuk build quality-nya ini gue nggak bohong guys, ini cakep banget ya. Dan dia ada warna putihnya. Oke. Nah, power supply udah masuk. Sekarang kita masukin motherboardnya ke dalam casing ya. Kita tidurin dulu casingnya. Casing udah gue tidurin, dan di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau kalian pakai motherboard micro ATX yang 4 slot RAM atau yang 8 lubang baut, jangan lupa pasang stand off-nya di sini ya. Ini aslinya stand off-nya bawaannya hitam teman-teman ya, cuman gue tandain pakai yang warna gold di sini biar teman-teman ketara aja gitu ya.
itu harus dipasang dan jangan lupa gitu, karena emang belum dipasang guys dari bawaannya. Oke, tinggal sesuaikan, udah deh, kita baut aja. Dan di sini untuk posisinya jujur lega guys, bagian atas bawahnya ya, micro ATX ini lega dan panjang. Oke, kita tinggal baut-baut aja kayak gini mah udah gampang teman-teman. Tinggal sat set aja. Setelah dari sini gua akan colok-colokin dulu guys kabel dari casing sama kabel dari power supply-nya ya. Kalau teman-teman pengen tahu cara nyolokin kabelnya gimana, gue udah ngasih tahu caranya di tutorial rakit PC. Jadi objektif kali ini lebih fokus ke proses perakitan di casing ini ya, yang dimana ini masih gampang banget sih dan lega ya, areanya juga tangan gue gede jadi masih nggak masalah untuk casing ini. Oke, gue colokin dulu. Abis itu kalau udah dicolok kita pasang water cooling sama fan-nya ya, water cooling di atas, fan di bawah, sama fan di samping. Fan dan water cooling udah dipasang ya, semua kabel-kabel udah dicolok ya. Mungkin ini kelihatan berantakan, tapi untuk skema kabel manajemen akan gua kasih tahu teman-teman ya. Dari power supply itu 24 pin ke sini, 8 pin mobo ke atas sama 8 pin VGA ke kolong ya. Kalau kalian ada hard disk atau controller RGB ada pakai SATA atau molek, kalian bisa taruh di kolong-kolong sini teman-teman ya. Terus untuk fan yang samping sama yang bawah gue kumpulin semua jadi satu di sini teman-teman ya. Emang enaknya pakai RGB controller, cuma saat ini gue lagi nggak ada, jadi gue DC chain aja sambung menyambung semuanya sampai nyolok ke motherboard ya. Gue bikin sinkron ke motherboard. Nanti untuk kabel manajemen juga kalian bisa rapihin di sini, terus ini bisa di sini sama di sini ya. Untuk radiator sama fan belakang ini gue masukin ke sini ya. Jadi kabel-kabel semua udah kurang lebih rapinya seperti ini. Oke. Oh ya, untuk water coolingnya di casing ini muat, tapi kita nggak bisa masang 12 baut teman-teman karena area iniannya, area lubangnya jaraknya nggak panjang-panjang gitu. Jadi cuman space segini. Jadi lubang yang bisa dibaut hanya 8 bukan 12, tapi ini nggak masalah kok, tetap kokoh aja ya. Oke, masih mantep. Sekarang kita tutup bagian atas dash filternya. Terus ini untuk si side panelnya kita akan tutup juga ya. Pokoknya ini mah selama bisa ditutup ya udah guys ya. Itu ini tadi bautnya satu jatuh teman-teman ya. Ini kita pasang. Oke, sekarang kita tinggal pasang VGA teman-teman. Sebelum kita pasang graphic cardnya, gue mau ngasih tahu ke teman-teman, BTW kalau pakai water cooling ini di casing ini, pasti RAM-nya nggak tinggi-tinggi banget ya. Ini tadi gue pakai yang RAM yang tinggi kayak gini, dia mentok teman-teman. Jadi gue harus ganti ke yang lebih pendek ya. Terus untuk kabel dari water block, jangan lupa itu ada kabel USB 2.0 dicolokin ke motherboard ya. Dan memang kabelnya posisinya nggak terlalu panjang, jadi gue nggak lewat belakang tapi lewat sini guys, ke kolong sini. Tapi nggak masalah, fine aja. Oke, kalau udah gini kita tinggal pasang si graphic cardnya aja teman-teman. Pasang graphic cardnya udah tinggal masukin doang, nggak ada susah-susahnya. Tinggal disesuaikan saja teman-teman. Kalau udah begini sampai krek kayak gitu. Kalau udah ya kita tinggal baut aja guys ya. Kita lihat lebih dekat aja deh. Nah, baut VGA mah seperti ngebaut aja guys, pastiin dia lurus. Jadi rakit di casing ini masih gampang guys, karena emang lega teman-teman. Sayangnya saya tidak mempunyai fan reverse 2 biji lagi aja. Jadi yang forwardnya biar ditaruh di depan gitu, karena kalau misalkan yang di samping fan forward, di depannya fan forward, nanti malah nabrak sirkulasinya. Sebenarnya bisa aja sih yang ini gue balik, cuman nanti jadi tidak estetik teman-teman ya. Sip, semuanya udah, langsung aja kita nyalain ya.
Sudah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Tombolnya ada di bawah sini. Oke, PC sudah nyala teman-teman. Dan sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Dan di sini memang belum muncul ya teman-teman. Kita harus install dulu aplikasinya lewat download di webnya, ada di user manual, atau bisa scan aja QR-nya, atau bisa buka ini nih, lcdcontrol.com/smg ya. Oke, kita tunggu dia masuk ke Windows dulu. Kita sudah masuk ke Windows teman-teman, dan di sini gue udah buka browser juga. Jadi kalau ini kita scan dan websitenya kita buka ya, akan muncul tampilan seperti ini. Aplikasi yang dipakai sama seperti yang dipakai sama Paradox Gaming pada umumnya ya, water cooling Elixir, terus juga casing yang kemarin juga aplikasi sama ya, DT Control. Kalau udah ini kita bisa klik aja download, lalu diinstal, next sampai finish gitu ya. Dan kalau udah nanti akan muncul guys di desktop ya, DT Control. Ini bisa kita klik 2 kali. Nah, pada saat kebuka kayak gini, baru deh suhunya muncul ya, teman-teman. Nah, di sini udah ada keterangan ya, temperaturnya, baik prosesor, graphic card ya. Di sini ada storage, sama ini ada RAM ya. Ini bahasa juga bisa bahasa Mandarin kalau teman-teman mau, tapi English aja ya. Untuk settingannya di sini bisa derajat Celcius atau Fahrenheit, sama di sini auto startnya bisa dinyalain atau dimatiin, tapi enakan dinyalain aja. Jadi pada saat masuk Windows dia akan langsung nongol seperti ini. Untuk suhunya sendiri kalau kita sandingin sama HW monitor ya, dia akurat teman-teman ya. Di sini 38 atau 43 naik turun, di sini juga sama 30-40-an naik turun. Suhu VGA-nya di sini 30-an juga. Nah, di sini 30-an derajat. Jadi tampilan displaynya ini akurat ya teman-teman ya. Walaupun bisa dibilang water coolingnya harga terjangkau, ini ya mantep teman-teman. Suhunya cakep, sama indikator displaynya juga benar-benar berfungsi. Lalu untuk lampunya teman-teman ya, ini kan emang di setnya ARGB, jadi bisa diganti-ganti ya, baik lampu water coolingnya, lampu bawaan fan belakang, atau lampu fan yang emang ini gue pasang teman-teman ya. Dan ini memang gue colokin ke motherboard, jadi kita ganti warnanya via aplikasi bawaan motherboard ya. Dan di sini memang untuk skenario di motherboard yang dipakai, kalau mau ganti kita harus klik satu-satu. Anggaplah di sini gue mau ganti jadi statis gitu ya. Nah, yang ganti cuma yang atas doang, karena memang yang bagian atas itu gue colokin ARGB-nya di sini. Sisanya semua nyoloknya ke bawah ya. Jadi yang ini harus kita ganti teman-teman jadi statis. Nah, baru deh berubah jadi statis ya. Intinya buat ganti-ganti warna ini sudah bisa teman-teman ya. Dan kalau kalian masang fan yang di depan, nanti kalian pasangnya di dalam sini ya guys ya. Jadi bautnya dari dalam, bukan fan-nya di sini, bautnya dari depan. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalkan pasang fan-nya di sini, baut dari depan, nanti area sini ketutup gitu, area ininya nih, fan ini jadi kepotong sedikit, jadi rada kurang estetik ya. Cuman nggak masalah juga, itu mah selera kalian aja ya. Intinya untuk casingnya sendiri sampai pemasangan fan ini udah aman banget teman-teman ya. Dan sekarang kita akan jajal benchmark ya, kecil-kecilan aja satu game kayak Black Myth Wukong. Sebelum kita tes, ini akan gua tutup ya kacanya ya, biar kita ngelihat hasil suhunya gimana teman-teman ya. Dan di sini memang ruangan gue kondisinya ada AC ya, tapi untuk water coolingnya gue pede aman sih, karena gue udah cukup sering pakai water cooling si Elixir ini, nggak pernah ada aneh-aneh ya. Untuk Wukongnya ini udah gue buka, kita testing seperti biasa teman-teman di 2K. Lalu ini DLSS frame generation on, full ray tracing very high, sama settingannya presetnya cinematic ya, ini udah di atas ultra. Dan langsung aja kita jajal benchmarknya ya. Kita sudah selesai teman-teman ya. Untuk suhu prosesor dengan water cooling 360-nya ini udah aman banget ya. Stabil di 40-50-an derajat, masih di bawah 85 jauh, cuek aja. Nah, untuk VGA-nya memang kadang sampai ke 70 ya. Memang untuk VGA 50-60 yang gue pakai suhunya emang segitu. Ditambah gue emang belum buka juga plastiknya teman-teman ya. Oke, overall
Ini udah cakep banget teman-teman, kalau kalian minat sama casingnya si Paradox Gaming Grim Reaper ini udah cakep banget. Mau kalian rakit yang hitam, yang putih, ini udah beneran cakep banget. Ngerakit juga gampang, simple, nggak aneh-aneh lah pokoknya ya. Sama water cooling elixir ini walaupun harga terjangkau, mungkin banyak orang kayak bilang, aduh bang itu gue nggak yakin harganya kok murah banget, yang lain udah di atas sejuta tapi yang ini di 800.000. Tapi tenang aja teman-teman ya, ini emang kualitasnya cakep. Yang 240 di 600 ribuan, 360 nya di 800 ribuan. Ini gue pakai Ultra 7265 KF aja udah aman, dan emang aman, hasil suhu juga akurat teman-teman ya, sama kayak yang ada di layar. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Link pembelian gue drop semua di deskripsi.